untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun staf dan pasien dan keluarga pasien. Dan kualitas keterampilan kerja itu kurang memadai juga terjadi meremehkan resiko kerja yang tadi. Nggak usah lah pakai APD. APD-nya kita boleh pakai tapi hidungnya jangan ditutup, mulutnya aja. Terus kalau kita kamar operasi nih biar gaya-gaya, kan kita padahal kita memiliki HEPA filter. HEPA filter itu adalah kamar OK itu nggak steril teman-teman. Nggak ada kamar di dunia ini steril. Yang steril itu adalah tindakannya. Tapi jumlah orang yang masuk kamar OK itu diminimalisasi, direstriksi, dibatasi supaya koloni kumannya terkendali. Jadi yang steril itu apa tindakannya? Sarung tangannya steril, area preparasi kulitnya itu steril. Tapi kalau teman-teman ke kamar OK, APD-nya asal, maskernya mulut, berarti ada, ini kan ada silia, terus HEPA filternya bertekanan positif, karena satu helai rambut ini keluar, maka ribuan mikron yang terbang di permukaan lingkungan dan itu akan terbang ke permukaan lingkungan dan akan jatuh di meja mayo di tempat luka pasien. Makanya setiap staf yang masuk ke kamar operasi, rambutnya harus masuk ke topi. Sama seperti teman-teman yang pakai jilbab. Gak ada rambut kan yang keluar? Itu juga sama. Masker menutup hidung dan mulut. Kapan? Ketika kita mau operasi. Ketika kita mau pasang sentral penalain. Itu wajib, itu sederhana teman-teman kelihatannya. Tapi itu kalau kita tidak kerjakan, manusia itu jatuh bukan karena itu ada itu ya. Ada batu besar, pasti waspada toh. Tapi kalau kerikil-kerikil kecil, itu udah jalan aja. Bisa nggak celaka teman-teman? Jadi kita jatuh itu, pasien itu terinfeksi atau kita celaka, itu karena hal-hal kecil kita abaikan. Benar gak teman-teman? Nah, kalau orang bule ditemukan debu aja di rumah sakit itu menurut mereka aman, rumah sakit itu udah jorok. Tapi kalau orang Indonesia ada debu itu kawan katanya. Mereka anggap itu, kok ada debu, berarti ke Anda kok jorok. Terus Anda ada kuman di sini, bahaya. Nah itu mereka udah langsung oyong-oyong, kalau kita tidur juga sama debu gitu. Hati-hati, di rumah sakit tidak ada debu. Ya, itu termasuk ya. Kemudian kondisi penyebab kecelakaan kerja lagi, mesin, kondisi bahaya. Teman-teman kita yang di CSSD, di laundry, ini kan mesin banyak. Di genset aja nggak boleh ada debu loh, apalagi di OK. Di genset itu nggak boleh debu. Di hemodialisa punya mesin, itu kan RO hemodialisa, tidak boleh ada debu. Apalagi di OK, di ICU, di NICU, PICU, no, tidak ada debu. Ventilator, tempat tidur pasien wajib dibersihkan setiap saat ya. Jadi itu sih sebenarnya kalau kita bersihkan itu kan untuk keselamatan kita ya. Kemudian proses kerja kita jangan sampai berbahaya ya. Tadi intinya adalah kita harus terampil. Anda kompeten apabila setiap selesai melakukan segala sesuatu Anda tepat dan benar. Anda sudah letih atau lesu, ya udah istirahat dulu deh. Kayak nyetir mobil, kalau udah ngantuk gak boleh itu di setir. Stop dulu, istirahat 15 menit. Anda tiduran, udah seger lagi, minum kopi baru boleh. Makanya kalau dinas malam, boleh gak tiduran dinas malam teman-teman? Boleh gak tidur? Pakai tempat tidur itu gelar tikar, boleh gak? Mahasiswa, Anda kalau dinas malam tidur gak? Tidur itu jujur. Nah, Anda jujur. Tapi boleh gak tidur? Terus tidur di tempat tidur lagi, boleh? Istirahat boleh, tapi sofa kayak gini kan? Sofa ini nggak nyaman buat di rumah sakit. Sofa ini aman buat di rumah sakit karena bisa dilap. Anda boleh ada, tapi tempat tidur tidak boleh. Anda mau tiduran begini nih, boleh. Tidurannya begini, istirahatnya 30 menit gantian, boleh. Tapi jangan tiduran tempat tidur atau Anda gelar apa namanya? Tikar, gelar ambil kasur, ambil bawa. No way, nggak nyaman Anda. Gak ada bertobat nih berubah, ketawa-ketawa semua, berarti pada gelar tikar semua. Gelar tempat tidur. Tadi boleh sofa, tapi tidurnya duduk. Gantian. Jangan nanti pasiennya meninggal kita tidur semua. Itu namanya nggak dinas malam, Anda mah tidur malam. Pindah. Berubah ya Pak?
Saya sih nggak pernah tidur katanya, tapi terlelap iya. Ya, jadi itu termasuk ya. Mau istirahat sangat boleh, tapi gantian dan tidak boleh tidur di tempat tidur, tapi duduk di sofa dan gantian 15 menit atau 30 menit masing-masing. Ya. Sikap dan perilaku yang baik tadi nanti banyak sekali ya. Tadi sampaikan, nih akibat tertusuk benda tajam dilaporkan petugas itu hepatitis B 30-35%. Itu terjadi petugasnya terkena, hepatitis C 2,7, HIV AIDS 0,3. Jadi yang paling banyak itu hepatitis B. Kenapa paling banyak? Itu karena tertusuk benda tajam. Bukan karena lagi mandiin pasien. Mandiin pasien nggak perlu pakai sarung tangan. Mandiin pasien hepatitis nggak perlu sarung tangan, nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi Anda bekerja no recapping, jangan menusuk kembali, terus Anda safety, masukkan ke safety box, ya. Kemudian Anda melakukan kebersihan tangan, itu sudah nyaman, ya. Kemudian risiko cairan yang terinfeksi itu bisa darah, tadi dia cairan cerebrospinal, cairan pleura, peritoneal, perikardial, dan cairan sendi. Kalau cairan ini feses urin tidak membahayakan, tapi ini membahayakan. Tapi kalau kita pegang-pegang yang cairan-cairan harus selalu menggunakan sarung tangan, ya. Ini cairan yang tidak dianggap infeksius, ya. Ini kan yang infeksius nih, yang dianggap infeksius, bahaya. Ini juga definisi sampah. Jadi yang dimasuk limbah infeksius itu adalah terkena darah ini atau cairan produk lainnya. Ini aja namanya cairan infeksius. Tapi kalau misalnya ini tidak infeksius, kena muntahan. Tapi kalau menanganinya wajib sarung tangan. Tapi kalau terkena cairan ini sampahnya nggak infeksius, non infeksius. Jadi jangan aneh-aneh. Nanti kena muntahan, feses, air liur, keringat, air mata, urin, cairan nasal, itu masukkan ke sampah hitam. Yang masuk ke sampah yang kuning yang mana? Yang terkena darah, cairan mani, cairan vagina, dan ASI. Paham ya teman-teman? Udah ngerti? Nah, mahasiswa apalagi bingung dia. Nanti ya, apalagi yang kerja aja masih bingung. Definisinya ya. Nah, jadi efektivitas penularan itu hubungan seksual yang tidak aman. Itu penyebab nih 0,1 sampai 1%. Tertusuk benda tajam 0,3, percikan cairan tubuh pada mukosa itu 0,9, transfusi darah di atas 90 langsung sudah positif. Misalnya yang kita transfusikan darahnya yang HIV hepatitis, udah kena dia langsung. Ya. Kemudian dari ibu hamil ke bayi 35%. Ini saja penyebab penularan dari HIV/AIDS hepatitis. Bukan waktu Nancy terus kita pakai sarung tangan, gak ada hubungannya. Teman-teman mahasiswa siap? Ya, jadi jangan, bahasanya HIV/AIDS pakai lengkap. Jangan, itu salah. Yang penting 5 momen kebersihan tangan, ya. Nah, proteksi barier ini yang penting APD, kewaspadaan standar yang penting dilakukan nanti kawan-kawan berikutnya. Ini penyakit HIV/AIDS, nih lihat ya, kematiannya sangat tinggi sekali karena tertusuk benda tajam. Pasien-pasien yang HIV/AIDS ya. Kemudian ini adalah kami, tertusuk benda tajam kami, paling banyak adalah bidan dan perawat, kemudian dokter PPDS, mahasiswa, ini 2012 ya, tapi yang terakhir kami yang tahun 2019 ini, 18 itu adalah mahasiswa kedokteran dan mahasiswa keperawatan, paling banyak ya. Cleaning service juga jadi korban ya. Kemudian ini 21,5% selama tindakan terjadi tertusuk benda tajam, 7,8,5 serta tindakan ini karena recapping, menutup kembali, ya, melepas jarum atau skapel, penempatan jarum tadi tidak langsung dibuang atau digoncang. Ingat, digoncang itu mencegah tertusuk benda tajam, ya. Kalau misalnya terjadi paparan ke mata, bilas dengan air. Ke mata, kena darah ke mata, apalagi dari pasien, langsung dengan eye washer, dengan air. Bersihin 15 menit. Kena ke mulut, kumur. Mau pasiennya HIV/AIDS, hepatitis, Anda kumur nggak apa-apa. Yang penting langsung kumur, langsung cuci matanya. Kalau tertusuk benda tajam diapain?
Buka sarung tangannya, cuci tangannya, nggak usah ditekan-tekan. Kalau ditekan-tekan malah darahnya masuk ke ujung. Jadi cuci aja biasa dengan sabun, udah selesai buat laporan untuk dilakukan pemeriksaan ke cek HIV/AIDS sama hepatitis dan hepatitis C, ya lapor ya. Tindakan pasca sarjana itu tadi akan dicek oleh teman-teman. Monitoring kapan? 3 bulan dan 6 bulan. Jadi kalau ada staf kita tertusuk benda tajam harus dimonitoring 3 bulan dan 6 bulan. Harus dikasih tahu, kawan, apalagi positif ya pasiennya. Kalau pasiennya misalnya tertusuk benda tajam, kalau pasiennya tidak negatif nggak usah stafnya itu dicek lagi. Hanya pas pertama kali aja. Tapi kalau pasiennya positif HIV hepatitis, maka staf kita harus dimonitoring 3 dan 6 bulan. Dan dia harus dapat antiretroviral atau vaksin imunoglobulin. Kalau hepatitis B, kalau dia HIV positif namanya dapat retroviral sampai 6 bulan, bahkan yang dapat 1 tahun. Dikatakan dalam penelitian, ya, kalau tertusuk benda tajam pasiennya hepatitis positif dan dia profilaksis dan antiretroviral diminum dengan ketat, maka dia tidak tertular, 0% tidak tertular. Tapi kalau dia nggak profilaksis dan tidak rutin minum antiretroviral, maka dia akan terkena 0,03 tadi. Ada kan di atas 0,03 kan? Nah itu berarti kalau ada 100 berarti ada yang terkena di 3 orang. Jangan sampai yang 3 orang itu yang tidak tertib. Ya, jadi strateginya adalah tadi standar, jangan merokok di rumah sakit. Ada di sini ada yang masih merokok nggak? Angkat tangan. Di sini tidak ada, di luar ada. Ada. Jadi kalau namanya petugas kesehatan kalau masih merokok, Anda stop aja dari karyawan kesehatan. Iya kan? Walaupun BPJS ya. Oke. Ya, menjaga kebersihan diri. Jadi ya mandilah, jangan sampai nggak mandi 5 hari gitu kan. Ya, senantiasa menjadi pola hidup sehat, tidak memanipulasi jarum bekas pakai. Kalau flu itu pakai masker teman-teman. Tapi kalau flu banget istirahat aja. Ya. Kalau demam 10 hari jangan kerja dulu deh. Suruh istirahat, surat dokter ya. Nah, ini lakukan kebersihan tangan, gunakan bagi ketika memberi benda tajam, berikan pelatihan APD sesuai dengan indikasi. Cairan harus disesuaikan. Misalnya aqua kan ada ditaruh di botol aqua, tapi ternyata isinya adalah alkohol. Dan yang paling bagus itu untuk ronsen yang kan ada untuk obat kalau mau kita ronsen radiologi, apa itu untuk radiologi? Kontras. Itu ternyata isinya kontras, tapi di Aquades diminum oleh petugas gara-gara tidak ada etiketnya, tidak ada penandanya. Hati-hati kawan, ya. Kemudian buang jarum bekas pada kontainer setelah disediakan. Jangan pernah memberikan jarum bekas kepada orang lain, buang sendiri, ya. Buang kontainer jarum ketika 2/3 penuh, buang sampah sesuai dengan tempatnya. Jaga kebersihan lingkungan, jaga permukaan lingkungan tetap kering dan tidak licin untuk mencegah kesalahan kerja. Ini sama ya. Gunakan kontainer, ya. Jangan tinggalkan jarum sembarangan teman-teman. Nanti korbannya bukan teman-teman tapi petugas berikut yang lainnya, ya. Bugar dan sehat di kerja adalah rehat, istirahat mata setiap 20 menit dari komputer. Jadi kalau kita ngetik, ya istirahat dulu, lihat ke sebelah orang yang bekerja di komputer. Kemudian selama 20 detik memandang, ya, selama 20 detik sejauh 20 kaki 6 meter itu harus berjalan. Jadi habis dari komputer ya jalan dulu aja. Peregangan misalnya. Kebugaran. Ya. Kalau misalnya perawat kan udah mobilisasi, tapi teman-teman yang di komputer harus sering latihan. Ya. Minum air minimal 8 gelas sehari, ya. Kesimpulannya adalah jika laporan kejadian kesalahan kerja di rumah sakit seperti tertusuk benda tajam habis pakai itu terjadi, pemeriksaan kesehatan rutin terhadap petugas di rumah sakit itu merupakan kebijakan yang menjadi prioritas bagi manajemen. Sarana prasarana adalah hal yang menjadi prioritas untuk disediakan oleh manajemen. Kemudian petugas bekerja harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Ya, terima kasih, itu aja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ini tadi saya sambil mengamati Ibu, sepertinya itu peserta itu sangat tertarik sekali dengan materi yang Ibu sampaikan. Karena tadi sempat saya lihat juga, angka kejadian paling tinggi yaitu di perawat dan bidan. Angka kejadian untuk yang tertusuk benda tajam. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian bagi kita selaku petugas kesehatan sendiri. Bagaimana kita harus lebih waspada, lebih berhati-hati agar terhindar dari bahaya seperti ini, gitu Ibu. Langsung saja, kami mohon untuk rekan-rekan panitia menyediakan mic. Kami buka sesi yang pertama, yaitu 3 penanya terlebih dahulu. Kami persilahkan. Ya, yang dari belakang pojok, kemudian yang dari sisi sebelah kanan dan satu yang sebelah kiri ya. Untuk rekan-rekan panitia. Sudah siap? Rekan-rekan panitia mohon untuk menyiapkan mic-nya. Kami persilahkan dari yang sisi sebelah utara atau sisi sebelah kiri. Kami dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo. Nama saya Ibu Nurlaili Asia, bekerja di unit hemodialisa RSHVA. Ini yang saya tanyakan untuk Bu Gortap nggih. Kita punya pasien HD. Taruhlah namanya Nyonya S. Sebelumnya dia HD di tempat lain. Kebetulan beliau pindah ke Kediri dan dapat tempat di ruang HD kita. Waktu kita screening 3 ya Bu ya. Ada anti HIV, anti HCV sama HBsAg. Di traveling dialisis itu tertera HBsAg-nya negatif, hepatitis C-nya negatif, semua negatif. Awalnya negatif, terus kita screening di HVA masih negatif juga. Beberapa bulan kemudian kita screening lagi, hepatitis C-nya positif, tapi yang HBsAg sama HIV-nya masih negatif. Yang saya tanyakan, kok bisa menjadi dari negatif ke positif, penularannya lewat mana? Padahal mesin HD waktu kita membersihkan itu kita memakai presep, istilahnya membersihkan mesin setelah kita kerjakan gitu Bu. Kita juga bekerja sesuai dengan SOP yang kita jalankan gitu. Mohon penjelasan Bu, terima kasih. Apakah juga, mohon maaf, pasien juga ada transfusi, apakah ada penularan juga dari transfusi? Itu nggih. Mohon maaf. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Saya ingin menanyakan kepada Nurse Gortap, di sini saya mengamati ada dilema menggunakan APD terhadap nakes, khususnya keperawatan, khususnya perawat. Nah, yang saya temui kasus secara real itu di ruang isolasi pasien dengan TB, di mana ada visitasi perawat dan dokter. Pada waktu itu dokternya tidak menggunakan APD, yaitu masker, dan perawatnya juga awalnya menggunakan APD. Karena dokternya tidak menggunakan APD, maka dari itu perawat juga dilema, karena perawat kan 24 jam terhadap pasien, dengan kalau dokter kan cuma visitasi aja. Nah, di sini yang paling dilema itu adalah perawatnya, dan juga bagaimana citra pasien dan ke perawat seperti itu. Nah, pertanyaannya,
apakah harus apa yang harus perawat lakukan, dan apakah juga perlu adanya kolaborasi kepada nakes untuk komitmen melaksanakan K3RS. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Nur untuk pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi memang resiko-resiko yang untuk pasien-pasien kita itu, terutama di hemodialisa ini, inilah yang memang diantisipasi akan terjadi. Makanya pasien-pasien mau akan di hemodialisa, yang pertama adalah screening. Screening awal tadi yang disebutkan Ibu itu benar, dan dia akan di maintenance setiap, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Rata-rata setiap 6 bulan ya Bu, di screening ulang. Ada nggak kemungkinan kok pasien-pasien itu menjadi positif, baik itu HIV/AIDS, hepatitis maupun hepatitis A, B, dan C. Jadi sebenarnya kita udah tahu bahwa akan ada kemungkinan besar akan terjadi pasien itu tertransmisi hepatitis B, C, dan D akibat proses transfusi maupun akibat proses penggunaan alat yang digunakan dari mesin. Jadi memang itu dunia sudah tahu bahwa itu akan terjadi. Makanya screening itu penting. Jadi kalau Ibu tanya, kok kenapa pasien saya tadinya tidak ada hepatitis B, tidak ada hepatitis C, atau tadinya tidak HIV/AIDS, kok bisa terjadi ada salah satu dari 3 itu? Kemungkinan itu adalah bisa terjadi karena proses transfusi. Tadi saya sebutkan 35%, 95% ketika transfusi terjadi, ketika transfusi itu sudah terkontaminasi pasien dengan HIV/AIDS positif, maka 95% pasien itu akan terkena. Jadi kecek dulu itu dari transfusi. Yang kedua, penggunaan mesin. Walaupun memang mesin ini jarang, karena kalaupun mesin hepatitis C, hepatitis HIV positif hepatitis C dan HIV/AIDS itu mesin boleh dipakai, nggak dipisah. Yang dipisah itu hanya mesin hepatitis B. Jadi kalau misalnya pasiennya hepatitis C, HIV/AIDS, itu nggak ada mesin tersendiri. Boleh beramai-ramai, yang penting filternya tersendiri. Jadi piala ginjalnya itu, hemodialisernya itu single use. Tapi mesinnya boleh dipakai beramai-ramai. Tapi hepatitis B tidak boleh. Karena dia melalui peralatan mesin. Ya. Jadi jawabannya adalah kemungkinan besar bisa dari transfusi darah. Ya. Jadi kita memang benar-benar harus mengecek, melakukan screening, karena kalau dia terinfeksi salah satu dari 3 tadi, maka pasien itu kemungkinan besar dalam 6 bulan kemudian dia akan positif. Ya, terjawab ya Bu. Tapi kalau mesinnya, atau bisa juga pola makan pasien. Ya, selain daripada transfusi, maka pola makan pasien itu juga bisa terjadi. Karena kan hepatitis C banyak kan dari konsumsi makanan yang terkontaminasi. Jadi kemungkinan pasien itu bisa juga dari sana. Jadi tanya aja pola makannya. Kalau pola makannya bagus dan tidak jajan sembarangan, maka kemungkinan besar adalah bisa dari transfusi. Ya. Kalau tadi mesinnya Bu udah saya klorinisasi, nggak ada hubungannya mesin yang permukaan, itu nggak ada hubungannya dengan yang di dalam. Jadi permukaan itu memang harus dibersihkan dengan klorin 0,5%, ya. Setiap hari, setiap saat ketika selesai pasien. Itu harus dikerjakan, itu udah benar Bu. Tapi kalau transmisi tadi kemungkinan kalau nggak makanan atau transfusi dari darah, itu aja jawabannya. Tapi mesinnya Anda boleh pakai beramai-ramai, ya. Mohon maaf Bu Gerta, kalau yang misal dari transfusi, padahal PMI sendiri kan sudah melakukan screening. Seandainya mungkin ada yang mayor positif atau yang mayor negatif atau ada yang hepatitis, kan sudah dari awal sudah tidak bisa dimasukkan, tapi itu sudah ada screening dari PMI. Apakah tetap dari transfusi atau mungkin yang disebutkan sama Ibu tadi mungkin dari makanan? Ya. Saya Bu. Jadi kemungkinan besar itu kan kalau secara evidence based juga sebenarnya dari penelitian-penelitian itu, selain makanan kemungkinan itu juga, karena screening itu nggak ada yang 100% Bu di dunia ini. Betul. Jadi kalau ditanya kemungkinan ada nggak? Kemungkinan bisa. Ya, tadi kemungkinan dari pola makan dan juga dari transfusi bisa. Terima kasih Bu. Itu dari 1001 ada. Mungkin yang 1001-nya dia. Makanya memang dunia mengatakan screening awal 6 bulan itu harus dikerjakan terus-menerus. Karena udah antisipasi bakalan terjadi.
Itu stafnya, kita staf juga kan di screening. Pasien juga sama, ya. Yuk, makasih. Baik, Mas Arif, ya, terima kasih pertanyaannya nih, Mas Arif. Jadi berarti dia udah merasakan banget, dan ini adalah dilema seluruh Indonesia. Orang bule mah udah tahu dia TB, udah takut banget. Kalau kita kalau TB anteng-anteng aja. Kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Tidak ada konsistensi antara perawat dan dokter menggunakan alat pelindung diri N95 di ruang isolasi. Yang pertama, mungkin dicek deh, rumah sakit itu sudah punya regulasi belum? Kenapa orang tidak patuh? Yang pertama, kalau dicari akar masalahnya, tidak memiliki regulasi. Regulasi ini tidak memiliki pedoman, tidak punya SPO. Kedua, bisa juga dia sudah memiliki SPO atau kebijakan atau buku pedoman, tapi tidak disosialisasikan, jadi staf nggak tahu. Kemungkinan tiga, sudah ada SPO, udah ada regulasi, ada SPO, terus ada kebijakan, tetapi alatnya tidak tersedia. Ini tiga. Keempat, regulasi ada, alat ada, tapi petugasnya yang tidak melakukan, tidak patuh. Ini ada 4. Cek deh, yang mana? Apakah pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi kalau yang pertama, kalau tidak ada regulasi, yang tadi tuh, perawat tidak pakai, dokter pakai, dokternya nggak pakai, perawatnya pakai. Berarti saya yakin betul regulasinya dicek deh, ada apa enggak? Atau misalnya cek lagi, udah ada, disosialisasikan atau tidak. Nah kemungkinan itu ada, karena ini mau akreditasi seluruh rumah sakit, ini pasti ada SPO-nya. Kemungkinan besar adalah karena tidak disosialisasikan. Jadi kemungkinan itu D terjadi karena SPO-nya sudah ada nih, tapi nggak disosialisasikan. Kemungkinan nih, kan tadi 4 penyebabnya. Yang benar adalah harusnya SPO-nya ada, disosialisasikan, terus dilaksanakan dan dimonitoring. Makanya mau perawat mau dokter wajib setiap pasien yang dirawat di ruang isolasi dengan airborne transmisi harus ketika merawat pasien ke dalam, ketika melakukan tindakan ke pasien wajib menggunakan masker N95. Dipakai di anterum, masuk ke ruang pasien, dan setelah selesai tindakan ke pasien maka akan dilepaskan di anterum. Baru maskernya dibuang di anterum. Itu benar. Ya. Aja. Bagaimana untuk menanya dari Mas Arif ya, dari Universitas Jember? Apakah sudah jelas? Terima kasih penjelasannya Nas Bertab. Kalau regulasi SOP, sosialisasi dan pelaksanaan sudah, cuma itu tadi dilemanya karena dokternya tidak patuh seperti itu. Nah mungkin kesimpulannya dievaluasi seperti itu. Nah mungkin bisa digambarkan sedikit tahap evaluasi untuk komitmen pelaksanaan K3RS seperti apa? Terima kasih. Oh iya, pertanyaanmu bagus banget. Kamu ngomongin lagi. Jadi salah satu indikator namanya KPI, Key Performance Indicator. Key Performance Indicator atau KPI itu bisa individu, bisa unit kerja. Jadi di beberapa rumah sakit itu menjadi KPI. Jadi setiap orang yang masuk ke ruang isolasi dimonitor. Jadi nanti baik individu itu akan masuk ke remunerasi untuk kepatuhan ya. Jadi dia nggak peduli dia mau dokter, dia mau perawat, mau cleaning service, mau petugas gizi, semua orang masuk ke sana harus wajib menggunakan N95 ya. Jadi harus wajib menggunakan. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang teman dari mahasiswa, sebenarnya pertanyaan dia bagus banget. Ini harus dari pertanyaan yang muncul harusnya dari rumah sakit. Justru kamu yang menanyakan itu bagus banget, berarti pemikiran kamu udah baik. Jadi nanti buat teman yang punya rumah sakit, kalau tidak patuh, maka ini dijadikan menjadi indikator. Indikator Key Performance Indicator individu maupun KPI Key Performance Indicator unit. Sehingga nanti akan menjadi suatu kepatuhan. Dan kita harapkan kepatuhannya 100%. Jawabannya adalah jadikan itu menjadi indikator kinerja unit kerja atau indikator kinerja individu. Itu jawabannya.
Dan itu biasanya